Jurnal Risa by Risa Saraswati. Salah satu hal yang buat saya menantang pada saat syuting ini adalah karena di film ini melibatkan anak saya, dimana dia kan masih kecil gitu, terus ada beberapa adegan yang dia harus lakukan gitu. Pada saat itu harus menangis, terus gimana caranya biar dia menangis gitu kan, agak susah kan, apalagi anaknya lagi super aktif main-main, dan ternyata di momen dia harus menangis, dia menangis beneran karena lihat sosok beneran gitu. Itu yang akhirnya, maksudnya kalau saya atau saudara-saudara saya ketempelan atau melihat mereka kan, ya udah lah ya, kita bisa saling mengungkapkan, dibersihin. Tapi anak itu saya khawatir banget, takutnya diikutin terus. Mengingat tadi Dimas kan cerita kalau anak saya waktu itu pernah didatengin juga gitu, karena memang mereka itu kenapa suka banget sama anak kecil gitu. Jadi buat saya yang berat adalah ketika melibatkan anak di situ gitu. Terima kasih. Oke. Juga mau ini sih, maksudnya salut banget sama Pak Maruf ya, karena beliaulah yang memiliki ide untuk membuat dokumenter ini, dan pada saat digabungkan dengan Jurnal Risa, untuk saya sih wah sudah perfect gitu ya. Kalau mengenai persiapannya sih, pas diri ini sih agak-agak aneh. Diri ini agak-agak aneh karena kan nama itu harus disebut ya. Jadi akhirnya gimana caranya kita sebutnya tuh mungkin dengan tidak intens, dengan tidak memanggil. Tapi yang ngomongin ya, nama itu agak di nextnya apa? Jadi itu yang menarik sih. Satu lagi ini ada ingin menambahkan, kita di sini scriptwriter kita juga Mbak Lele Laila. Mbak Lele Laila yang menjadi penulis skenario. Saya juga sempat menyaksikan awal-awal idenya baru dicetuskan. Kita sempat ngobrol lama ya, kita siang-siang makan siang bareng sama Mas Rizal, semuanya dibahas, diutek-utek gimana kita bikinnya seperti apa gitu. Jadi dan kalian nanti akan tonton ini semua di tanggal 11 Juli. Dan kebetulan saya udah nonton. Jadi saya sangat amat excited untuk melihat semua geng jurnal seluruh Indonesia dan juga teman-teman yang pecinta horor untuk menikmati di tanggal 11 Juli. Kalau ditanya kenapa pilih tanggal 11 Juli, karena waktu itu saya lagi hitung-hitungan. Jadi ini milih tanggalnya pakai hitung-hitungan Mas Waidan, bukan tanggal merah, bukan libur sekolah. Tapi saya lagi hitung-hitung, kalau rilisnya tanggal 11 nih, terus kita gala premiernya tanggal 4 gimana? Nah, di sini tim jurnal punya manajer namanya Mas Adit. Terus Mas Adit konsul saya nggak tahu sama Kang Jan atau sama A ya. Dihitung dulu, oh aman, harinya hari bagus. Jadi kali ini aku bukan berdasarkan libur sekolah, tanggal merah, ataupun ada pertimbangannya, ada film apa, lawannya siapa dan lain-lain. Tapi kita tanya sama A enggak, atau siapa tadi enggak tuh, sama ada ya? Adit, sama siapa Dit hitungnya? Itu ada tuh. AA, bener ya? Sama AA ya. Jadi hitungannya sama AA, jadi tanggal 11 Juli, gala premier akan dilakukan di tanggal 4 Juli. Dan di tanggal 4 Juli itu kita juga akan melakukan ritual. Betul ya A ya? Kita akan melakukan ritual yang spesial. Kenapa? Jadi kalau mungkin Mas Wayan tanya seperti itu, jawabannya tanggal 11 Juli dipilih karena sudah dihitung itu hari baik di mana kita akan gala premier di tanggal 4. Tapi ya ada memang kamera yang bisa menangkap gelombang elektromagnetik ataupun yang bisa juga sensitif terhadap perubahan thermal ya, temperatur. Karena memang makhluk apa tuh kalau pindah kan bukan dia pindah ya, tapi suhunya ya juga itu berubah menjadi dingin. Itu kan memang ada kamera yang itu. Jujur nggak pernah kepikiran untuk pakai kamera itu, sekarang kepikiran jadinya. Thank you idenya dan boleh itu di resetin saja.
Jadi tantangan buat MD ya untuk menyiapkan itu. Ya, ya. Oke, Makasih, Mas. di sini terang lebih Mas, dan pastinya juga kan teman-teman juga ini baru banyak juga yang baru pertama kali main film layar lebar gitu ya. Ya. Oke. Banyak sekali ya, karena memang belum pernah bikin. Oke. Kalau misalnya udah pernah bikin kan kayaknya dulu pernah punya masalah ini, berarti pengerjaannya seperti ini. Dulu pernah punya permasalahan seperti ini, ini ada masalah kan gimana macamnya nih ya? Gitu. Jadi karena baru mendapatkan apa namanya film dokumenter seperti itu. Antara lain sih perspektif ya, gimana perspektif saya melihat framing, melihat ceritanya itu juga harus bagian daripada tim jurnalisa, dia harus masuk ke situ. Dan karena itu menurut saya sudut pandang jurnalisa itu spesifik ya, dan tidak bisa ada di film lain. Jadi pada saat saya bikin ini, saya harus masuk ke situ. Akhirnya membuat dokumenternya. Oke, wah luar biasa sekali ya. Pasti ini menjadi sebuah perjalanan yang keren juga ya, gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau Sandi nih, di sini kan Sandi ini sebagai Bayu ya. Ya, baik. Ini bisa dibilang satu-satunya yang ada di antara teman-teman yang Ya, nggak pakai nama sendiri. ya memang nama sendiri. Nah itu sebenarnya ada alasannya nggak sih, Sandi? Masih ada alasannya sih. Oke. Terus kan bikin cerita pasti dari setiap karakter memiliki maksud tersendiri. Betul. Karena mereka berperan sebagai karakter mereka masing-masing. Mungkin aku adalah karena aku sepupunya Prinsa. Oke. Jadi di-create Oke. gitu karakternya untuk yang lindungin Prinsa kemana-mana, yang jadi konten kreatornya Prinsa, yang Oke. menjadi editornya Prinsa, gitu. Oke, wow. Nah setelah tadi nonton trailer yang kedua nih, tadi itu gimana nih? Keren sih. Aku nggak sabar sih nonton filmnya. Oke ya. Indonesia. Mari. Cuma untuk saat ini terbatas waktu dan biaya. Jadi karena biaya-biayanya udah kami alokasikan untuk kafe Mas. Satu di Jakarta, alhamdulillah, di Bandung ada di Braga dan di Dago. Kenapa kita akhirnya menambah bisnis kafe? Karena jujur kita nggak punya tempat semacam base camp dan lain-lain. Jadi kalau kita mau syuting kemana-mana pasti nongkrongnya di kafe gitu. Itu terus berlaku selama kita awal-awal syuting jurnalisa. Nanti baru berangkat syuting bareng-bareng. Sampai tercetus ide, kenapa sih kita nggak bikin tempat untuk nangkring bersama gitu? Daripada menyejahterakan orang lain, kita sejahterakan diri sendiri dengan nangkring di tempat sendiri gitu. Awalnya itu, dan akhirnya menemukan tempat yang cocok. Berawal di Braga karena kami pikir itu tempat sangat identik dengan jurnalisa yang waktu itu Belanda terus kan. Jadi udah bikin di situ, dan ternyata antusias orang-orang geng jurnal khususnya yang nonton jurnalisa besar banget. Ya dari situ jadi ya bonus buat kami akhirnya. Oh ya udah, kita pede deh bikin lagi. Ya syukur-syukur suatu saat bisa di banyak kota di Indonesia gitu. Itu, terima kasih. Rizal yang jawab. Oke. Mas Rizal yang di lokasi. Silakan. Kalau saya sebenarnya nggak lihat sih, tapi dengar. Oke. Jadi waktu di Benteng, waktu Prinsa manggil di tempat itu, dia coba manggil satu lain di jurnalisa, gitar antara lain. Pada saat dia sebenarnya gitar, saya dengar agak sakit, sudah selesai kan? Sampai yang bukan saya, mengenai Astrada, karena saya sempat bengong. Oh sempat bengong. Saya coba, ini deh. Yang saya cek adalah sound recording, karena kalau saya dengar dia pasti dengar, dan dia dengar. Dia dengar dulu. Yang lain nggak dengar, Oh. dan pas dicek nggak masuk. Jadi cuma saya dengar. Tapi ada yang masuk Oh ada yang masuk. di scene lain yang di produksi juga. Oke dan Jadi ada satu suara masuk. dan nanti itu ada juga di filmnya berarti. Mas? Ada. Itu masuk Karena ya? waktu dicek ini nggak tahu suara siapa. Oke. Wah serem banget ya. Ini jadi tebak-tebakan scene juga ya teman-teman, siap-siap ya. Diingat-ingat ya. Kira-kira scene mana yang tiba-tiba ada suara asing mungkin ya. Di telusuran. Oke. Kalau
Nah, Iya, jadi kalau misalnya dari Farul kan udah pada nonton YouTube yang di rumah Farul kan? Iya kan? Nonton nggak? oh, Iya. ngapain Itu ya? tuh di situ juga tiba-tiba ada di rumah Farul. Oke. Dan di atas lemari tiba-tiba ada gini. Serem banget. Ya udah gitu. Kayak gitu ya? Ih, serem banget ya. Udah. Pegang-pegang tuh, oh pegang-pegang saya punya wudhu ya. Nah oke, kita berpindah ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, dari Dimasta ya kan? Oke, gimana Sarka? Gimana? Dari Dimasta ya. Dim, ini kan sosok yang mungkin bikin keluarga ini pada trauma gitu ya. Ngeri banget itu. Oh, ngeri banget ya. Sempet gak sih ada ngalamin sesuatu gitu dengan secara personal gitu ya? Iya, sempat datang ke rumah pas Ari waktu kecil. Oke. Jadi kita lagi kan Ari itu tidurnya terpisah sama kita nih, beda kamar. Nah, tidurnya tuh waktu Ari masih berapa bulan kali ya, yang berapa bulan tidurnya kan di box bayi gitu. Oke. Nah pas kita lagi di kamar, kita dengar Ari nangis tuh, nangisnya emang yang histeris itu ya, masih bayi gitu ya. Terus kita, oh ada apa nih? Kita datang ke kamar, pas dibuka adalah sosok itu lagi jongkok kayak gitu ya, saya di atas box bayi terus lidahnya panjang gitu. Gitu. Terus pas gitu dia bilang aja gitu, wah, kaget ya. Pas saya udah kaget ya. Saya kaget ya. Ya gitu lagi dari situ langsung aduh, Marisa. Karena ya memang berawalnya dari si podcast itu. Oke. Dan akhirnya setelah itu dia sosoknya mungkin muncul di beberapa hari-hari kita yang beda-beda, di jurnal, bos kartu muncul. Oke. Gitu. Nah sekarang di film ini, oh gitu. Wah, begitu ya, makin aja gitu ya. Jari-jari gitu. Mengerikan juga ya. Oke, kita MD akhirnya memutuskan untuk mengangkat sosok ini gitu, karena kan itu pun atas persetujuan kita, terus atas rekomendasi kita juga apa yang mau diangkat untuk Junarisa ini. Berarti itu karena ini masih berhubungan dengan keluarga besar kami gitu. Jadi mau gak mau izinnya nggak cuma sama mereka doang, nggak cuma sama hantu doang. Kalau Peter CS kan ya udah lah ya, sama hantu-hantu di masa lalu gitu. Kalau ini melibatkan keluarga, jadi memang izinnya pun ke keluarga besar. Bahkan kita juga mendapatkan banyak masukan dari mereka harus seperti apa. Bahkan sebelum kita melakukan syuting juga kami tuh melakukan nyekar dulu ke makamnya. Jadi memang benar-benar ada gitu. Yang membuat kami agak ketakutan adalah bagaimana cara kami menghadapi sosok yang benar-benar bikin kami sekeluarga traumatis, tapi harus dihadapi gitu. Dimana di film ini si Sompral ini kan ngomong terus nama itu kan. iya, bisa juga ya. jadi waktu dengar Prinsa ngetek itu dan ngomongin soal itu, aduh gitu. Jadi yang ada nggak? Ini itu ada di mana nih kira-kira gitu. Jadi sosoknya muncul terus gitu. Oke. Seneng ya? Ini bukan deh gitu, tapi keren banget ya, maksudnya dari itu beneran kita nggak sih emang ini keren banget. Aku sih nggak ngerasa soalnya itu gendut banget. Tapi jujur ini yang saya kedua makin bikin aku penasaran sama filmnya. Oke. Jujur aku belum nonton juga, jadi kayak makin gue pengen lihat, mau lihat gue sama teman-teman ini gimana gitu kan. Greget ya jadinya ya? Iya. Ya maksudnya ini teman-teman semua pertama kali nonton trailernya juga kan? Iya. Pertama kali. Makanya shock sih. Oke. Shock. Coba Indi. Nah, gimana nih setelah nonton tadi nih? Shock dan kaget sih. Siksa shock ya? Shock Siksa sama shock. gebuk ya, kalau Iya, iya. bahasa Inggrisnya lumayan gebuk gitu. Ini nggak gebuk, ayah berbeda teman-teman ya. Nah ini luar biasa sekali dan berarti ini sudah tayang juga ya trailernya juga teman-teman di sosial media. Dan nah ini dia saya ingin menyapa Mas Rizal yang kemarin tidak hadir di Bandung nih Mas. Wah
Wow. Gimana nih Mas? Untuk film Jurnal Risa by Risa Saraswati. Dan pasti seperti yang kita tahu Mas Rizal ini banyak sekali film-film yang luar biasa juga nih Mas. Dan kali ini bersama Jurnal Risa, kalau dari Mas Rizal sendiri bagaimana nih? Apa yang sebenarnya bikin Mas Rizal ini terpacu? Wah ini film harus gue garap nih gitu. Terpacu karena ini jenisnya belum pernah saya bikin. Mockumentary namanya. Dimana ini memang pendekatannya adalah sebuah dokumenter, cuman karena film jadinya mockumentary. Dan Jurnal Risa, jadi pergabungan dua itu membuat saya ini sih nggak bisa dilewati nih gitu, karena juga mungkin di titik karir saya sekarang ini kepingin cari sesuatu yang baru, yang fresh, dan saya menemukan di proyek ini gitu. Jadi kalau tadi dibilang semangat waktu syuting banget. Oke. Sangat overdrive banget karena memang materinya tuh sangat menggigitkan. Oke. Kita berhalangan, tapi sore ini kita senang sekali ada Mas Rizal karena ini proyek yang sangat luar biasa, dan kami pun semuanya pas datang ke acara, ke lokasi syuting pun Mas Rizal tuh berapi-api sekali. Jadi senang sekali kita semua bisa ada di sini. Kita akan menyaksikan merilis poster dan juga trailer yang kedua. Untuk all cast, thank you so much, terutama untuk Teh Risa. Gak sabar, Teh, sangat tidak sabar untuk merilis film ini segera 11 Juli di bioskop. Terima kasih. Oke, bukan teman-teman. Dan selanjutnya Teh Risa mungkin ada yang ingin disampaikan, sekaligus nanti kita akan panggilkan ala-ala seperti di channel YouTube Jurnal Risa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Langsung panggil dulu ya. Boleh, silakan. Hari ini saya tidak mungkin datang sendirian. Ada tim jurnalista yang hadir juga. Ada Riri. Riri. Lalu ada Indi. Ada Aangga. Ada Niko. Niko. Ngakak banget. Ada Kakang. Kakang. Ada Dimasta. Ada Kang Jeffrey. Ya, udah kan cukup ya? Kayaknya udah deh, yang berkeluarga ini aja kan? Oh iya, tapi kasihannya soalnya udah stylenya udah artis banget. Kita panggilkan Fahrul. Ya, jadi saya mewakili saudara-saudara saya yang hadir hari ini. Terima kasih untuk support kalian. Tepuk tangan untuk geng Jurnal.